34 proyek pembangkit tenaga listrik mangkrak sejak tahun 2006. Proyek ini diduga merugikan keuangan negara senilai lebih dari 4 triliun rupiah. Kayak triliunan, dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Apakah itu langsung bisa diteruskan? Kalau saya lihat di lapangan 1-2 kemarin, kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur, sudah karatan semuanya, sehingga harus ada kepastian. Kalau memang ini tidak bisa diteruskan, ya sudah, berarti saya bawa ke KPK. Bahan-bahan keterangan apakah ada korupsinya apa tidak. Mangkrak itu tidak selalu harus korupsi, nanti kita lihat dulu. Nanti kalau kita katakan korupsi nanti saya salah, kita belum sampai ke sana. Pemirsa, dengan berbagai macam alasan, proyek pengadaan 7.000 megawatt listrik yang dimulai sejak tahun 2006 hingga kini belum juga terselesaikan. Jika terbukti ada pelanggaran, pemerintah bahkan mengancam akan melaporkan proyek mangkrak senilai triliunan rupiah ini pada KPK. Dengan kondisi proyek yang ada, masih relevankah proyek ini dilanjutkan dan apa pengaruhnya pada target proyek listrik 35.000 megawatt yang dicanangkan pemerintah saat ini? Inilah Dialog Prime Time News selengkapnya bersama saya, Zilvia Iskandar. Presiden Joko Widodo mengancam akan melaporkan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak selama 7 hingga 8 tahun ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun sebelum melaporkan ke KPK, Jokowi meminta BPKP mengaudit proyek bernilai triliunan rupiah tersebut. Kalau saya lihat di lapangan 1-2 kemarin, kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur, sudah karatan semuanya, sehingga harus ada kepastian. Kalau memang ini tidak bisa diteruskan, ya sudah, berarti saya bawa ke KPK. Pernyataan yang dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada 1 November menyoroti 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak sejak 8 tahun silam. Setelah 3 hari melakukan pengkajian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung merilis data 12 dari 34 proyek listrikan yang digagas dalam program percepatan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dipastikan tak dapat dilanjutkan. Ada pembayaran yang sudah keluar yaitu 4,94 triliun yang sampai hari ini proyeknya itu belum selesai. Dari 34 proyek tersebut, ada 12 proyek yang dapat dipastikan tidak dapat dilanjutkan. Sehingga ada potensi kerugian negara yang cukup besar dari nilai kontrak sekitar 3,76 triliun. Melihat potensi kerugian negara yang cukup besar, KPK pun mulai bergerak melakukan pengusutan atas proyek bernilai triliunan rupiah ini. Ini akan kita mulai dulu, akan dilakukan dulu pengumpulan bahan-bahan keterangan apakah ada korupsinya apa tidak. Mangkrak itu tidak selalu harus korupsi, nanti kita lihat dulu. Nanti kalau kita katakan korupsi nanti saya salah, kita belum sampai ke sana. Tim yang akan diterjunkan itu kapan untuk langsung menangani itu? Masih akan dibicarakan ini hari, tapi yang pasti mereka akan melakukan pengumpulan bahan-bahan keterangan. 34 proyek pembangkit listrik ini sejatinya diproyeksikan menyuplai 700 megawatt pasokan listrik di 6 wilayah, yakni Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Namun proyek ini mangkrak lantaran persoalan kontrak dengan pemenang tender yang bermasalah. Selain KPK, Presiden Jokowi juga meminta BPK menelusuri aliran dana dalam proyek listrikan ini untuk melihat potensi kerugian negara. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, apa penyebab mangkraknya 34 proyek pembangkit listrik di era SBY? Siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah indikasi korupsi kuat tercium? Dan bagaimana sebaiknya penyelesaian dari mangkraknya proyek 7.000 megawatt ini? Kami akan membahasnya dengan 3 narasumber. Yang pertama adalah Ferdinand Hutahian, Direktur Eksekutif Energi Watch. Selamat
malam Bang Ferdinand. Selamat malam, selamat malam. Dan di sebelah kiri saya Firdaus Ilyas, peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Mas Firdaus, selamat malam. Selamat malam. Dan bergabung dari luar studio adalah Satya Widya Yuda, anggota Komisi 7 dari fraksi Golkar. Selamat malam, Pak Satya. Selamat malam. Pak Satya, apa tanggapan Anda setelah mendengarkan ada temuan dari BPKP yang menyebut bahwa ada dugaan kerugian negara dalam jumlah besar karena mangkraknya 34 proyek listrik ini? Ya, saya melihat atau merasakan sebetulnya kegemasan daripada Presiden apabila menyaksikan proyek-proyek pemerintah yang akhirnya mangkrak seperti itu. Karena di DPR tuh kita sering menemukan, ya kan, bahkan misalkan ada proyek-proyek listrik yang akhirnya tidak terlalu berhasil gitu dikembangkan, lantas dibebankan kepada negara, dalam hal ini kepemilikan negara di dalam proyek tersebut, ya, atau disebut SLA, ya, yang itu dimintakan juga persetujuannya dari DPR, dari Komisi 7 dan Komisi 6. Nah, ini apalagi diucapkan oleh seorang presiden. Ya. Jadi saya menaruh perhatian penuh, ya, supaya itu dijalankan pemeriksaan audit yang dilakukan oleh tidak cuma BPKP, ya, tetapi BPK. Karena mengingat apa? Mengingat proyek tersebut didasarkan pada 2 peraturan presiden. Jadi peraturan presiden nomor 41 tahun 2007 kalau tidak salah, yang satunya nomor 4 tahun 2010. Nah, berarti kan ini betul didasarkan atas daripada peraturan presiden tersebut, sehingga pemerintah sangat aware terhadap hal ini. Ya, apabila ada kerugian negara atau potensi kerugian negara yang ditimbulkan, tentunya perlu mendapatkan betul-betul akurasi penelitian. Kenapa? Karena saya melihat di dalam proyek PLN ini bisa juga satu adalah murni karena keberadaan proyek atau keekonomian daripada proyek yang mulai daripada ditandatanganinya dengan berjalannya waktu itu sudah tidak ekonomis lagi, ya, sehingga proyek tersebut yang patut untuk direnegosiasi tetapi pemerintah responnya melambat misalkan, ya. Atau yang kedua memang jenis daripada kontraktor yang tidak bonafit. Jadi kontraktor yang memang sengaja mereka tidak menjalankan sesuai dengan pada bunyi kontraknya. Nah, di dalam 2 aspek itu saya menginginkan betul BPK melakukan audit, ya, yang lantas nanti kita bisa menyimpulkan. Karena itu menyangkut mengenai manajemen, ya, manajemen yang dilakukan baik itu oleh PLN ataupun juga kementerian terkait itu. Baik. Isu besarnya adalah manajemen. Bang Ferdinand, negara ini sudah menggelontorkan uang sebanyak 4,9 triliun rupiah untuk membiayai 34 proyek ini, tetapi belum ada satupun yang terrealisasi. Iya, jadi memang seperti yang disampaikan Pak Satya Yuda tadi, bahwa masalahnya ini memang harus ditelisik lebih jauh, ya. Jadi sudah tepat sebetulnya Pak Presiden memerintahkan BPK untuk mengaudit proyek ini. Masalahnya di mana? Kenapa tidak bisa selesai dan berlarut-larut, tetapi pengawasan dari PLN dan pemerintah pun selama ini terkesan tidak sepatutnya sesuai ketentuan yang ada. Karena kalau pengawasan itu kan ketika proyek itu bermasalah harusnya ada teguran sampai ketiga bahkan sampai pemutusan kontrak, tetapi ini sudah bertahun-tahun tetapi tidak dilaksanakan. Jadi dan memang seharusnya masalah itu bisa teridentifikasi dari awal, bukan? Oh, harusnya sudah bisa teridentifikasi dengan mudah dari awal, karena progres itu kan ada diatur di dalam time schedule project penyelesaian. Jadi semua pengawasan itu harus berbasis kepada time schedule yang sudah disepakati. Nah, kenapa ini tidak bisa diidentifikasi dari awal? Tapi saya yakin ini bukan tidak diidentifikasi, tetapi ada unsur kesengajaan pembiaran, ada unsur memang kemungkinan terjadi negosiasi antara pihak pelaksana dengan pengawas, dalam hal ini adalah pihak PLN. Jadi memang kita sekarang kan menduga, ya, terjadi hal itu, makanya sudah tepat Presiden memerintahkan auditnya supaya BPK memeriksa proyek ini kenapa bermasalah dan kenapa tidak berjalan, sementara hitungan uang yang sudah keluar dari anggaran negara itu kan cukup besar, ya, nilainya triliunan. Betul. Dan tidak boleh dibiarkan siapapun pelakunya. Ya. Tetapi yang paling penting di sini adalah harus ditelusuri, harus dipilah-pilah anggarannya apakah dari APLN, anggaran perusahaan PLN, atau APBN, supaya jelas yang bertanggung jawab atas masalah ini siapa, supaya tidak bias kemana-mana. Tapi baik itu menggunakan anggaran APLN atau anggaran perusahaan listrik negara atau APBN, dua-duanya tetap adalah uang negara yang sudah dikeluarkan, ya? Keuangan PLN itu adalah keuangan negara sesuai Undang-Undang Keuangan dan Undang-Undang BUMN. Tetapi ketika
batasannya anggaran PLN, penanggung jawabnya itu kan ada di jajaran sampai direksi PLN. Kalau memang anggarannya adalah APBN, ya maka penanggung jawabnya adalah di kementerian, di pemerintah. Tetapi secara umum ini juga adalah bagian dari pemerintah. Tentu pertanggungjawaban dari pemerintah juga harus kita mintakan dalam hal ini. Nah, siapa yang bertanggung jawab dalam hal kerugian keuangan negara di sini? Nah, itu yang harus ditelusuri oleh BPK. Betul. Mas Firdaus, dari 34 proyek, 12 ini sudah dipastikan tidak dapat dilanjutkan lagi, jadi betul-betul harus di-stop. Padahal nilai kontraknya ini 3,76 triliun. Memang belum ada hitung-hitungan pasti berapa kerugian negara. Tapi kalau dilihat dari 12 yang tidak bisa dilanjutkan lagi, apakah sudah bisa disebut ini sudah kerugian negara? Ya, kalau kita bicara kerugian negara kan tentu kita harus mengacu kepada dasar perhitungan kerugian negara. Apa yang disebut keuangan negara? Apa itu kerugian negara? Nah, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara misalnya, ketekoran, ketidakefektifan, ketidakefisienan, pemborosan itu bagian dari kerugian negara. Nah, apakah kerugian negara kalau kita bicara per definisi dia masuk dalam konteks kerugian negara? Nah, pertanyaannya apakah kerugian negara ini juga disertai dengan unsur perbuatan melawan hukum? Ada penyelenggara negara di sana, gitu ya. Nah, artinya itu kalau ini kita bawa dalam konstruksi tindak pidana korupsi, begitu. Nah, tapi sebelum ke situ menurut saya yang menarik adalah begini. Satu, betul kita harus melakukan refleksi terkait proyek-proyek strategis, terutama energi primer, begitu ya. Karena kan kalau kita lihat misalnya dari awal 2000-an sampai sekarang misalnya, kita tidak punya planning perencanaan yang baik, begitu ya. Energi mix, RUPTL, kemudian juga muncul lagi pemerintahan yang baru Pak Jokowi dengan proyek 35.000 megawatts misalnya. Yang perlu kita lihat adalah apakah basis perencanaan ini cukup baik atau tidak. Saya ambil contoh begini misalnya. Kita ingin membangun sebuah puskesmas, tetapi kita lupa bahwa di daerah yang kita bangun puskesmas itu tidak ada masyarakatnya. Atau kita bangun, nah itu banyak sekali begitu ya. Nah untuk energi primer misalnya, yang acap kali terjadi misalnya ketika dibangun proyek infrastrukturnya, tapi suplainya tidak tersedia, marketnya tidak ada begitu, kemudian rantai distribusinya tidak ada begitu. Jadi satu harus dilihat perencanaannya. Kemudian yang kedua misalnya kalau kita lihat, tentu dalam konteks jangka panjang misalnya, apakah juga bagian dari fast track yang 10.000 pertama, kedua kemudian masuk yang 35.000 yang terakhir misalnya sekarang ini juga bagian dari kerangka pembangunan energi primer yang juga dilakukan oleh pemerintah. Saya ambil contoh begini misalnya. 10.000 pertama misalnya, ini kan berbasis batu bara begitu ya. Kemudian pemerintah 2010 mengeluarkan peraturan mengatakan energi yang lebih terbarukan, energi yang lebih ramah lingkungan. Nah pertanyaannya, kalau memang ada evaluasi, kemudian kondisi di lapangan yang mengatakan sebagian besar dari, kalau tidak salah itu ada 40 proyek ya. Jadi dalam Perpres 71 2006 itu ada 40 paket, kemudian disinyalir 34 diantaranya mangkrak. Nah, mostly sebagian besar batu bara begitu. Nah, apakah nanti dalam evaluasi ini juga menghasilkan misalnya desain evaluasi yang baru terkait kebijakan energi primer begitu. Nah, yang ketiga memang menarik adalah begini. Kalau kita bicara energi primer, kita bicara sumber daya alam misalnya, proyek-proyek strategis, maka misalnya ketika dulu didesain dalam aroma yang tidak transparan, tidak akuntabel misalnya, maka kemungkinan besar misalnya politik rent seeking-nya akan terjadi. Begitu. Apalagi kalau kita katakan dia berasal dari keuangan negara, baik itu yang dipisahkan atau yang dikelola langsung oleh negara. Nah, faktor-faktor ini menurut saya menjadi sangat penting misalnya untuk dievaluasi oleh pemerintah sekarang. Kemudian ini dijadikan pijakan untuk melanjutkan proyek 35.000 yang akan datang begitu. Jadi sekali lagi ini menjadi momentum yang baik ya dalam artian misalnya melihat kira-kira di mana sih permasalahannya. Bukan dalam artian misalnya oh ya dalam konteks misalnya menjaga eskalasi politik atau kepentingan lain, tapi menyelamatkan misalnya sesuatu yang menjadi fondasi dasar dalam pemerintah. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membedah lebih jauh apa sebetulnya tadi sudah disebutkan ada soal faktor perencanaan, manajemen juga, tapi kita akan membedah lebih detail lagi apa sebetulnya penyebab dari mangkraknya 34 proyek di era Presiden SBY ini. Sesaat lagi pemirsa.